Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas soal yang kemarin yang saya kasihkan di kuisis ya. Itu kemarin soal yang sudah saya beri, itu soal tentang statistika yang sudah saya sampaikan kemarin materinya. Eh, Apa namanya? Dari semua kelas 8A sampai 8F, ini yang ikut itu ada 111. Ya, ini ada 111 dari jumlah total kira-kira 190, ada 111 anak yang sudah ikut. Dengan hasilnya tertinggi ini di sini ya. Nah, ini ada Dina, ada yang 100, Arham, Rizky, Dila Rifkia, Huma, Aman, Rumah Ramadhani, Hafiz Farul, Nur Helmi, Alfia, Jihar, Firman Adi, Aski, Salsa, Vero, Animu Nasifa, Zidni Naila, Najmahana, Imam Wikafi, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada 111 siswa yang sudah ikut. Terima kasih sudah mengerjakan. Dan tadi malam juga masih banyak yang menanyakan, apa Pak kok sudah tidak bisa? Soalnya sudah tidak bisa dibuka lah. Karena saya memberikan waktu 2 hari sampai tadi malam jam 9 malam. Kalau sudah lebih dari jam 9 malam itu sudah tidak bisa. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal kemarin ya. Soal kemarin. Nah, ini yang pertama. Soal pertama, ini ada pertanyaan, Gubernur Jawa Barat ingin mengetahui persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Sehingga dia melakukan tes ke beberapa orang, diantaranya TKI yang baru pulang dari luar negeri, wartawan, tukang ojek di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Barat. Tentukan populasinya. Baik, kemarin itu kita sudah membahas tentang populasi. Ini kita kembali lagi tentang populasi. Nah, kemarin apa pengertian populasi? Ini, populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Jadi, populasi itu semuanya. Nah, di sini yang jadi populasi yang mana? Satu, kabupaten. Apakah kabupaten menjadi populasi? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan orang, bukan hewan, dan juga bukan apa-apa. Dia hanya kabupaten saja. Kemudian ada 4 pemain yang menjawab. Salah. Ya. Kemudian TKI yang baru pulang dari luar negeri. Ini populasi atau bukan? Ini bukan populasi. Ini adalah sampel. Ini itu sampel yang B. Ada 21 pemain yang menjawab B. Nah, yang betul adalah seluruh warga Jawa Barat. Nah, jadi populasinya itu seluruh warga Jawa Barat. Ini ada 73 pemain yang benar, 66%. Nah, kemudian di sini yang D, wartawan, salah. Kenapa kok salah? Karena wartawan ini kan tidak semua warga Jawa Barat menjadi wartawan. Dan juga tidak semua warga Jawa Barat menjadi TKI. Maka TKI yang pulang dari luar negeri dan wartawan itu adalah sampel. Sehingga jawaban yang benar adalah seluruh warga Jawa Barat. Karena yang ditanyakan adalah populasi. Gitu. Oke. Nah, itu adalah jawaban yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2. Ini. Soalnya hampir sama seperti yang nomor 1. Makan sama pendahuluannya. Kalau soalnya beda ini pertanyaannya. Nomor 2. Gubernur Jawa Barat ingin mengetahui persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Sehingga dia melakukan tes ke beberapa orang. Di antaranya TKI yang pulang dari luar negeri,
wartawan, tukang ojek di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Barat. Tentukan sampelnya. Nah, sampel itu berarti anggota dari populasi yang akan kita ambil datanya. Sampel itu adalah anggota populasi yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini populasinya seperti tadi yang nomor 1 adalah datanya. Itu yang akan diambil adalah persebaran COVID di Jawa Barat, sehingga populasinya adalah Jawa Barat. Nah, sampelnya itu adalah TKI yang baru pulang dari luar negeri. Yang A, benar. Wartawan D, benar. Tukang ojek B, benar. Ada 65, 47, dan 40 yang benar. Nah, seluruh warga Jawa Barat ini salah. Kenapa? Karena ini adalah populasi. Ini adalah populasi. Sehingga yang benar sampelnya adalah TKI yang baru pulang dari luar negeri, tukang ojek, dan wartawan. Begitu. Nah, ini yang bawah kok tidak ada percobaan ini apa, Pak? Nah, ini 11 pemain ini kemungkinan 11 pemain ini ketika dia sudah masuk, kemudian karena tidak ada sinyal, maka dia keluar. Maka dia belum sempat menjawab. Itu. Seperti itu. Baik, saya teruskan. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini. Nomor 3. Data dapat disajikan dalam beberapa macam. Di antaranya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang data. Data dapat disajikan dalam beberapa macam. Ya. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, tabel. Ya. Tabel, benar atau salah? Benar. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel. Contohnya ini. Nah, ini kemarin. Nah, ini berbentuk tabel. Kemudian yang kedua, diagram garis. Diagram garis bisa dalam diagram garis. Ya. Contohnya ini. Ini diagram garis yang kemarin, ya kan? Kemudian yang ketiga, yang C, diagram lingkaran. Bisa menggunakan diagram lingkaran. Contohnya yang ini. Ini diagram lingkaran. Terserah kamu mau pakai persen atau mau pakai derajat. Tergantung dari soal yang diminta. Kalau soal mintanya dia menggunakan derajat, berarti kamu harus menggunakan derajat. Kalau soal mintanya diagram lingkaran menggunakan persen, berarti kamu harus menggunakan persen. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir diagram batang. Nah, ini diagram batang itu yang sangat familiar dengan kalian. Ya. Contohnya ini. Nah, ini contohnya yang ini, diagram batang. Begitu. Oke, saya yakin dari nomor 1, 2, 3 tidak ada masalah ya, karena ini hanya mengulang dari kelas 6 SD atau MI dulu. Oh. Terus kemudian yang nomor 4, kita lanjut di nomor 4 ya. Nomor 4, penyajian data monitoring COVID-19 Kabupaten Temanggung menggunakan, nah ini dia datanya. Kita lihat datanya seperti ini. Ini dia dalam bentuk apa? Ya, ini jelas seperti ini dia menggunakan tabel. Ya, berarti jawabannya yang A. 95 pemain menjawab benar. Itu. Ada 1 pemain menjawab salah lingkaran, 2 pemain menjawab diagram batang malahan. Di mana diagram batangnya tidak ada? Diagram lingkaran apalagi terlihat. Diagram garis ada 4 pemain yang menjawabnya. Ini juga salah. Yang betul menggunakan diagram tabel. Nah, itu saya yakin tidak ada masalah. Kemudian nomor 5 ini. Nah, ini yang agak sulit, banyak yang salah. Ya. Nomor 5. Rata-rata ODP COVID-19 di Kabupaten Temanggung tanggal 2 April 2020 adalah ya. Nah, datanya ketika datanya seperti ini dalam berbentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel berarti kita harus melihat yang ini. Ya, ini atau ini kan sudah ada jumlahnya. Jumlahnya berapa? Ini, datanya ini yang besar. Nah, datanya yang besar ini. Ini. Nah, ini datanya itu kan besar.
Di sini kalau kamu jumlahkan, itu akan sama dengan ini. Ini, 515. Ini sudah dituliskan. Jadi kamu tidak usah menghitung ini. Tidak usah menjumlahkan 91, tambah 51, tambah 45, tambah 42, tambah 37. Itu kalau kamu jeli. Jadi ini sudah ada, kemudian di sini sudah ada jumlahnya. Begitu. Jadi kamu tidak usah menghitung penjumlahan ini dijumlah. Nah, kalau sudah ada jumlahnya. Tapi kalau ini tidak ada, berarti kamu harus menjumlahkan dulu semua. Ini sudah saya buatkan Excel-nya. Ini Excel-nya itu sama datanya, sama. 91 tambah ini jumlahnya adalah 515. Nah, bagaimana mencari rata-rata? Ya, rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Berarti untuk menjawab nomor berapa? Ini nomor 5. Untuk menjawab nomor 5, ya, untuk menjawab nomor 5 itu kita harus mencari rata-ratanya menggunakan jumlahnya tadi berapa? Jumlahnya adalah 515. Ini jumlah datanya semua. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu berarti di sini ada berapa kecamatan tadi? Di sini ada 20. Ada 20 kecamatan. Oh, berarti banyaknya data ini ada 21 Temanggung ya. Ada 20 kecamatan. Maka karena ada 20 kecamatan, maka di sini 515 kita bagi dengan 20. Nah, kita bagi dengan 20. 515 dibagi 20 sama dengan 51 bagi 20, ketemunya 2. Saya sudah menghitung menggunakan Excel. Ya, saya sudah menghitung menggunakan Excel, ketemunya 25,75. Ya, 25,75 ya, 25,75. Kalau 25,75 berarti kalau kita bulatkan maka akan menjadi 25,8. Karena kalau 25,75 itu kan pembulatannya naik ke atas. Karena 5 dinaikkan jadi 8, ya kan? 25,75 kita bulatkan menjadi 25,8. Nah, maka di sini jawaban yang betul adalah 25,8. Ada 20 pemain yang menjawab benar. Gitu. Nah, 25,8. Di sini 8 pemain, banyak sekali yang salah. Ya, banyak sekali yang salah. Bahkan ada yang menjawab 515. Malah dijawab jumlahnya, padahal ditanyakan adalah rata-rata. Rata-rata, saya ulangi, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, gitu. Ya, jumlah data. Jadi jumlah ini datanya ini dijumlahkan semua. Setelah dijumlahkan dibagi banyaknya data. Banyak data di sini ada berapa? Ada 20. Berarti jumlah data dibagi 20. Begitu, maka ketemunya 25,75. Sehingga saya bulatkan menjadi 25,8. Kalau ada yang menjawab 25,75 itu juga betul. Karena saya memberikan jawaban juga begitu. Jadi ada alternatif 25,8 dan 25,75. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor 6. Kita disuruh mencari median ODP COVID-19 Kabupaten Temanggung tanggal 2 April 2020. Ya. Median, ingat median. Kemarin apa median? Kita lihat di sini median. Ini kuartil. Nah, ini median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, kita cari, berarti ini sudah urut atau belum? Ini sudah urut. Dari yang terbesar ke terkecil, ya kan?
ini sudah urut 91, 51, 45, 42, 37, 30 dan seterusnya. Sehingga kita tidak usah mengurutkan. Kita tidak usah mengurutkan. Karena ini sudah diurutkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Nah, sehingga lebih gampangnya begini. Nah, ini lebih gampangnya. Lebih gampangnya seperti ini. Ini saya sudah urutkan. 2, 3, 3, 12, 13, 13, 20, 14, 15, 19, 21, 22, 25. Ini sudah urut, ya kan? Ini sudah urut. Oke. Kemudian kita mau mencari apa? Kita mau mencari nilai tengah. Jadi nilai tengah itu ke kiri 50%, ke kanan juga 50%. Ini datanya ada berapa? Datanya ada 20. Nah, kalau data ada 20, berarti kalau 20 dibagi 2, itu kan ketemunya 10. Nah, maka kalau ketemunya 10, maka kita hitung dari kiri dan dari kanan. Ingat, dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sampai di sini. Oke, kita warnai dengan warna kuning. Nah, ini data 10 pertama. Kemudian data 10 kedua dari kanan. Sekarang kan dari kiri. Sekarang dari kanan, ya sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita warnai dengan warna hijau. Nah, oh berarti nilai tengahnya di mana? Medianya itu di sini. Ya, medianya itu adalah di sini. Nah, medianya itu di sini. Nah, ini dia tengah-tengah. Ini namanya medianya di sini. Ini medianya di sini. Lah, terus bagaimana? Lah, karena medianya itu antara 21 dan 22, sehingga kita jumlahkan 21 ya. 21 ditambah 22. Gitu. Nah, ketemunya berapa? 21 tambah 22. Jadi 21 ditambah 22 itu 43 ketemunya. Ya. 43 ini kita tulis ditambah astagfirullahaladzim. Salah. Nah, ditambah 22 ya kan? Maka ketemunya adalah 43. Lah, terus kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? 43 kita bagi 2. Ya, 43 kita bagi 2. Ini kita bagi. Ini kita bagi 2. Jadi ini kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2. 43 bagi 2 berapa? Ketemunya adalah 21,5. Nah, sehingga medianya di sini ya, medianya di sini adalah 21,5. Oh. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah 21,5 mediannya. 53 pemain menjawab benar. Oke. Kemudian nomor selanjutnya nomor 7, modus ya. Modus itu nah di sini saya baru mikir tadi pagi. Kenapa? Ini soal seperti ini, modus ODP COVID-19 terletak pada kecamatan. Nah, di sini yang paling banyak kecamatan apa? Di sini yang paling banyak adalah ODP-nya Temanggung, yaitu sebesar 91 orang. Ya, 91 orang. Ini modus dari ODP Kabupaten Temanggung. 91 orang. Sehingga jawabannya di sini adalah Kabupaten Temanggung. Nah, cuman kalau dalam data itu kan biasanya ada data. Di sini yang paling banyak muncul itu dia angka berapa? Angka berapa yang sering muncul? Di sini angka yang sering muncul itu di sini 3 ada 2, 13 ada 2. Nah, kalau yang ditanyakan angkanya, maka yang sering muncul adalah 3 dan 13.
Nah, sekarang yang ditanyakan angkanya. Karena di sini pertanyaannya adalah yang ditanyakan modus kecamatan. Jadi modus itu kan data yang paling banyak. Sehingga ini soal yang saya buat ini agak rancu untuk menjawab soal. Tapi tidak apa-apa. Karena yang ditanya pada kecamatan. Sehingga modusnya adalah yaitu yang Temanggung. Begitu. Ya, Temanggung. Ada 70 pemain menjawab. Nah, selanjutnya nomor 8. Nomor 8, data tentukan kuartil atas. Kuartil atas itu berarti yang mana? Kuartil atas, ingat di sini saya kemarin sudah buat. Nah, ini. Kuartil atasnya di mana? Kuartil atas itu berarti 50% yang ini. Yang terbesar. Ini ada berapa kemarin? Ini ada 10 data. Berarti kita bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita warnai dengan warna ini. Kemudian yang ini ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti Q3-nya ya, Q3 atau kuartil atasnya berada dia di sini. Nah, dia di sini Q3-nya. Ini Q3. Q3 di sini Q3. Antara 30 dan 37. Nah, caranya sama seperti tadi kita mencari median, ya. 30 ditambah, ya kan? Ditambah 37 sama dengan 30 tambah 37 berapa? 67. Aduh, 67. Ya, ketemu 67. Setelah ketemu 67 dibagi 2. 67 dibagi 2 sama dengan 30. 67 bagi 2, 33,5. Nah, 33,5. Kita lihat jawabannya. Apakah ada 33,5? Nah, kita lihat 33,5. Jawabannya adalah 13. 33,5 di sini. Ya, 33,5. Berarti nah, ini ada kekeliruan dalam jawaban berarti saya. Kenapa? Karena saya menghitungnya adalah di sini kemarin. Saya menghitungnya tidak saya urutkan dari kecil ke besar, jadi saya menghitungnya begini. Ini di daerah sini. Ya, daerah sini sehingga saya ketemunya 13. Sebetulnya ini berarti saya keliru dalam memberikan kunci jawaban. Dan juga keliru menghitung di sini. Nah, ini keliru. Karena ini kan dari yang terbesar ke terkecil. Harusnya diurutkan dari yang terkecil ke besar seperti ini. Jadi jawabannya 21,5. Yang benar adalah 21,5. Kita lihat di sini jawabannya. Adakah yang menjawab 21,5? 25,8, 13, 33. Nah, ini ada yang menjawab 21,76. Ini Farida Alvina 13, 28,5, 7, 13, 70, 22, 21,5. Nah, yang betul 21,5. Kok 21? 33, 33,5. Apakah ada yang betul? Kita lihat jawabannya. 2, 13, belum 13, 30, 21, ya. 22, 15, 50, 13, 13, 25, 25, 15, ODP, 3 ada. Kita lihat. Dan ternyata tidak ada yang menjawab yang benar ternyata untuk mencari Q3. Jadi mencari Q3 itu sama seperti mencari median. Ini Q3, Q1-nya mana? Ini kita hitung sama. Karena ini datanya 10, maka kita bagi 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di sini. Oke, kita warnai dengan warna merah. Nah, berarti Q1-nya di mana? Q1-nya berada di tengah-tengah ini. Q1-nya. Ini di sini. Nah, Q1-nya di sini. Ini Q1,
Q2, jadi Q2 itu sama dengan median. Ya, kalau datanya sama, kebetulan ini sama. Ini median, sama dengan median. Q3-nya di sini. Jadi terkecil ke terbesar. Jadi Q3 itu terletak di antara yang paling besar. Q1 itu pasukan atau kategori yang kecil, angka yang kecil. Sehingga saya mohon maaf untuk jawaban yang nomor 8 ini kan harusnya 33,5 ya. Harusnya 33,5 karena yang betul jawabannya 33,5 sedangkan saya tulis di sini adalah jawabannya 13 sehingga banyak sekali yang salah. Dan saya lihat juga di jawaban juga belum ada yang benar yaitu 33,5. Oke. Jadi saya anggap ini bonus. Nanti saya nanti saya tambahkan nilainya kalau yang kurang. Tuh, lanjut. Nomor 9. Nomor 9 juga sama. Kemarin ada yang protes, Pak, untuk mencari jangkauan itu kan sebetulnya nilai terbesar dikurangi tertinggi toh, Pak. Tapi kok jawabannya tidak ada. Itu ada yang japri saya atau lewat WA ada yang japri. Kemudian saya cek pagi ini, loh, oh iya ternyata benar ada kekeliruan. Nah, ini jangkauan kemarin kan ini jangkauan. Nah, jangkauan itu selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, dari data ini yang nilai terbesar berapa? 91. Nilai terkecil berapa? 2. Harusnya kan 91 dikurangi 2. Berapa? 89. Nah, 89 sedangkan saya menuliskan di sini adalah 23, 23, 24, 25, 26. Kan tidak ada jawabannya. Nah, ini kemarin ada yang ada yang komen atau jabri saya, Pak, itu soalnya yang nomor 9 jangkauan itu kan harusnya 91 dikurangi 2. Kok tidak ada jawabannya? Setelah saya lihat, oh benar, berarti memang tidak ada jawabannya. Begitu. Maka ini saya anggap sebagai kekeliruan saya dalam memberikan jawaban. Begitu. Nah, yuk terus jawaban yang benar berapa? Jawaban yang benar adalah 91 itu dikurangi 2 karena ini yang ditanyakan jangkauan. Kalau di sini mana ya? Nah, ini kalau ini itu kan data yang terbesar 91, data yang terkecil 2. Maka 91 dikurangi 2. Itu kalau jangkauan. Tapi kalau kalau jangkauan antar kuartil atau JAK, jangkauan antar kuartil itu Q3, berarti ini 33,5 ya, 33,5 dikurangi yang ini. Ini berapa? Ini 13 bagi 13. Oh, 13 tambah 13 26 dibagi 2 13. Nah, berarti di sini 13. Nah, sehingga 33,5 dikurangi 13 itu kalau jangkauan antar kuartil. Tapi kalau hanya jangkauan saja, maka di sini 91 dikurangi 2. Data terbesar dikurangi data terkecil. Sehingga ketemunya adalah 89. Sehingga di sini tidak ada jawabannya. Nah, kemudian yang nomor 10 terakhir. Terakhir nomor 10. Nomor 10 itu saya menuliskan soal sehingga soalnya ini bisa kalian jawab dengan dengan terserah kamu. Soalnya memang bukan berbentuk matematika, memang saya pengen mengetahui harapan-harapan kalian. Jadi saya tuliskan tuliskan harapan kalian dengan adanya wabah pandemik virus corona. Nah, ini sudah banyak sekali yang menjawab ya. Ada 103 yang menjawab. Rata-rata waktunya 87 detik atau 1 menit setengah kurang lebihnya. Ini ada yang menjawab, semoga wabah virus corona cepat hilang di muka bumi ini. Roy Satur Mas Rupah. Triwahyono tidak ada percobaan. Kenapa? Karena dia kehabisan kuota. Begitu. Sehingga dia tidak bisa memberikan komen atau memberikan harapan terhadap wabah pandemik virus corona. Ini ada sila, harapan saya pandemik ini segera berakhir karena sudah banyak memakan korban yang meninggal. Dan virus corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia karena virus ini berbahaya dan tidak terlihat melalui mata telanjang.
Maka dari itu kita disarankan untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan tidak mengunjungi tempat keramaian. Itu. Dan seterusnya ini ada yang banyak. Semoga virus corona hilang sebelum Ramadan. Nah, amin. Semoga virus corona lekas berakhir agar bisa sekolah lagi. Najwa, Sofia. Agar bisa sekolah lagi. Semoga bangsa Indonesia segera bebas dari COVID-19. Ya, semoga vaksinnya dapat ditemukan oleh NKRI dan diambil hak miliknya sehingga dapat dijual ke berbagai negara dengan harga mahal sehingga keuangan negara meningkat. Nur Helmi. Terus, nah ini adalah, nah ini untuk komenan seperti ini harapan-harapan kalian, ini harapan-harapan ya, harapan-harapannya ini saya beri nilai benar karena ini tidak ada jawaban yang benar. Karena ini kan saya ingin mengetahui harapan-harapan kalian tentang virus corona. Nah mungkin besok akan saya buatkan tentang kuesioner atau apa ya namanya, jajak pendapat. Apa sih harapan kalian? Apa yang kalian lakukan selama di rumah? Apa yang kalian lakukan selama pagi atau sudah melakukan apa saja pagi, sudah membantu ibu atau membantu orang tua? Itu mungkin kapan-kapan saya berikan untuk sebagai refreshing. Nanti saya ambilkan data, kemudian nanti saya tunjukkan menggunakan statistika diagram lingkaran atau menggunakan diagram batang atau tabel atau diagram garis. Begitu. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Ada pertanyaan yang mungkin masih kesulitan buat kalian, silakan disampaikan sebelum saya tutup. Oke, silakan yang masih kesulitan di materi yang apa? Oke, saya beri waktu. Untuk bisa menggunakan ini bisa menggunakan chat ya. Nah, bagi yang nggak ada suaranya, tolong suaranya dihidupkan di laptopnya, di HP-nya itu suaranya dihidupkan ya. Baik. Oke, yang mau ditanyakan yang mana atau ada yang mau diulangi yang bagian mana? Silahkan. Ada yang mau diulangi atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Tidak ada? Baik. Tidak. Kalau ya, terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kalau ada permasalahan silakan bisa japri atau WA ke nomor saya secara pribadi, tidak usah di grup ya. Bisa langsung saja, nanti bisa saya jelaskan lewat WA tersebut. Baik, terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di insya Allah hari Rabu depannya ya, atau mungkin kalau ada waktu kita share lagi menggunakan telekonferensi ini sehingga biar tidak bosan ya, biar tidak bosan. Nanti kita kapan-kapan kalau saya adakan telekonferensi, saya akan informasikan di grup melalui grup ya. Begitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembahasan soal kuisis di pagi hari ini. Semoga tetap sehat, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting. Kemudian tetap sehat, jangan lupa tetap cuci tangan, jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, jangan keluar rumah kalau tidak penting, dan mulai hari ini diwajibkan menggunakan masker kalau keluar rumah ya, karena virus
virus corona tidak terlihat, sehingga diusahakan tetap di rumah. Kalau mau keluar ya silahkan, tapi jangan ke tempat yang ramai ya. Jangan tempat ramai, atau hanya untuk membeli barang kebutuhan pokok itu silahkan, tapi jangan jalan-jalan. Begitu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya doakan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar seperti biasa agar tidak ketinggalan. Ditunggu informasi di grup WA kelas masing-masing, ada banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.